bisa diimplementasikan begitu ya untuk mendukung STP ya. Sehingga nanti tentu dengan kehadiran inovasi dari pusat-pusat unggulan iptek yang ada di perguruan tinggi tersebut, maka tentu STP ini kita harapkan akan memiliki global competitiveness yang luar biasa begitu ya. Nah, inilah cita-cita besar kita gitu ya. Kenapa PPT ini kita sangat berharap banyak untuk memberikan apa ya, produk-produk dan hasil kegiatannya untuk membantu menciptakan solusi terhadap persoalan-persoalan bangsa dan juga bisa membantu juga persoalan-persoalan global lainnya gitu. Nah, berikut ini adalah sifat karakteristik eh, penelitian yang ada di PUI-PT ya. Jadi nanti di dalam PUI-PT ini Bapak Ibu bisa tentu tadi sudah disampaikan ya, bisa melakukan penelitian-penelitian dan pengembangan-pengembangan produk inovasi begitu ya. Yang sudah barang tentu yang dikembangkan kegiatan riset ini adalah berbasis demand driven begitu ya dan mendapatkan rekognisi ilmiah internasional. Yang kedua juga di dalam PUI-PT ini ya kita harapkan juga hasil-hasil riset dan inovasinya itu sungguh-sungguh berkualitas ya, berkualitas bertaraf internasional. Bahkan ada satu lagi karakteristik penting dari PUI-PT ini adalah di PUI-PT bisa mengembangkan dan melestarikan potensi-potensi sumber daya lokal secara berkelanjutan. Oleh karena itu nanti Bapak Ibu di dalam indikator kinerja terutama terkait dengan komersialisasi dan implementasi ada indikator di sana yang kita minta Bapak Ibu eh, juga melakukan aktivitas mengembangkan sumber daya lokal. Ya, di sana nanti kita minta setiap tahun itu ada aktivitas yang terkait dengan pengembangan sumber daya lokal ini. Oleh karena itu, inilah sifat dan karakteristik penelitian dari Pusat Unggulan Iptek Perguruan Tinggi. Nah, sifat dan karakteristik PUI-PT ini tentu juga harus didukung oleh beberapa hal dari PUI-PT tersebut. Ya, pertama, PUI-PT harus memiliki kemampuan di dalam menyerap informasi dan teknologi dari luar. Ya, karena PUI-PT itu menjadi hub. Ya, jadi nanti ketika orang ingin belajar tentang flagship yang Bapak Ibu klaim, maka di sana mereka akan atau siapapun akan datang ke PUPT Bapak Ibu. Ya. Nah, oleh karena itu tentu apapun ya informasi teknologi yang dimiliki Bapak Ibu betul-betul adalah informasi teknologi yang uh, terbaru misalnya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah PUPT dengan sifat karakteristiknya tersebut juga harus didukung oleh kemampuan di dalam mengembangkan sistem tata kelola, ya. Termasuk tata kelola yang penting yaitu tentang kegiatan ilmiah dan jurnal yang bereputasi. Tetapi juga tata kelola yang lain ya tentang manajemen eh, pengelolaan administrasi dan sebagainya tentu juga hendaknya dimiliki oleh PUI-PT. Sehingga PUI-PT ini dibangun oleh suatu sistem, bukan dibangun oleh orang per orang. Ya. Di PUI-PT ini kita menghindari one man show begitu. Di PUI-PT yang kita inginkan adalah kolaborasi, tim, ya, tim yang bersama-sama
dengan segala rekam jejak dan potensinya menerjemahkan flagship yang diklaim oleh PPT tersebut. Jadi kita sangat menghindari one man show ya di dalam PPT ini. Kita tidak ingin PPT ini hanya ada di dalam proses seleksi sampai dengan 3 tahun setelah ditetapkan. Kemudian setelah tidak lagi didanai, kemudian hilang atau kemudian apa ya, tidak dikenal lagi aktivitasnya. Nah, ini yang kita hindari. Kemudian yang ketiga, kita harapkan juga PPT ini memiliki kemampuan untuk mengembangkan sumber daya insani di bidang prioritas, ya, di bidang flagship Bapak Ibu. Yang tadi saya katakan, kalau ingin belajar tentang flagship tertentu dari yang Bapak Ibu klaim, maka itu datangnya di PPT Bapak Ibu. Karena itu ada beberapa indikator yang kita harapkan juga ada di PPT Bapak Ibu ya. Nanti kita bisa lihat di akademik, keunggulan akademiknya, kemudian juga di dalam komersialisasi dan implementasi. Nah, kalau tadi adalah karakteristik gitu ya, karakteristik dan sifat PPT. Nah, berikut ini adalah terkait dengan pemilihan flagship, ya, pemilihan flagship yang nanti Bapak Ibu gunakan di dalam fokus bidang yang nanti menjadi unggulan di dalam PPT Bapak Ibu sekalian, maka harus betul-betul dipertimbangkan beberapa hal. Pertama, bahwa flagshipnya Bapak Ibu, ya, keunggulan Bapak Ibu yang mau diklaim itu betul-betul adalah memiliki keunggulan kompetitif. Ya, artinya memang dari rekam jejak, baik sumber daya, baik fasilitas, baik luaran, baik tata kelola, maka betul-betul PPT Bapak Ibu sangat unggul secara kompetitif dengan klaim unggulan yang Bapak Ibu usung di dalam usulan proposal. Ya. Kemudian yang kedua, klaim flagship Bapak Ibu betul-betul adalah klaim yang memiliki nilai strategis. Ya. Jadi kalau kita memiliki suatu persoalan, kemudian kita juga membutuhkan sesuatu dan langsung orang tahu bahwa oh, yang memiliki ini, yang memiliki solusi untuk persoalan ini adalah PPT X atau PPT Bapak Ibu sekalian. Jadi betul-betul flagshipnya adalah memiliki nilai strategis. Kemudian yang ketiga adalah Bapak Ibu, di dalam PPT itu kita harapkan dapat menjadi hub, dapat menjadi tempat alih teknologi dan pengetahuan. Ya. Jadi siapapun yang ingin mengembangkan pengetahuannya, keterampilannya, ya terkait dengan flagship yang Bapak Ibu klaim, maka itu datangnya di Bapak Ibu. Karena itu seperti tadi sudah disampaikan harus kuat di dalam alih teknologi dan pengetahuan, selalu terupdate gitu. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah PPT itu secara kelembagaan kuat dan berkelanjutan. Kalau bicara tentang kelembagaan yang kuat dan berkelanjutan, maka tentu ini basisnya adalah tentu di dalam PPT itu memiliki sistem tata kelola yang baik dan benar. Oleh karena itu nanti di dalam PPT kita selalu mendorong untuk memiliki SOP gitu ya. SOP-nya bisa macam-macam.
ya, mengikuti mazhab apapun gitu ya. Misalnya mau ikut ISO 17025 atau siapa, apapun gitu. Tetapi kita akan mendorong WPT itu agar secara kelembagaan kuat berkelanjutan, maka harus ada tata kelola yang baik dan benar. Nah, kalau bicara tentang baik dan benar, harus ada SOP-nya, ya. Kita sarankan harus memiliki SOP, sehingga ketergantungan terhadap orang per orang itu bisa diatasi karena sudah memiliki SOP. Ya. Kemudian yang kelima, WPT itu adalah menjadi rujukan nasional. Ya. Nah, oleh karena itu, karena menjadi rujukan nasional, sekali lagi Bapak Ibu kita ingatkan, kita sudah punya 82 atau 85 WPT yang selama ini sudah menunjukkan aktivitas klaimnya. Nah, Bapak Ibu kalau bisa jangan duplikasi begitu. Sehingga nanti betul-betul ketika Bapak Ibu usul flagshipnya itu betul-betul flagship yang berbeda dengan WPT sebelumnya. Sehingga kemudian nanti ketika menjadi WPT dengan flagshipnya tersebut akan menjadi rujukan nasional. Tidak ada lagi secara nasional yang klaimnya seperti Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang terakhir tentu sebagai WPT menjadi andalan begitu ya, maka tentu kita harapkan juga WPT ini berkelas dunia dan menjadi kebanggaan bangsa. Ya, jadi ini adalah kriteria dan cara pemilihan flagship yang nanti Bapak Ibu apa gunakan atau Bapak Ibu usulkan di dalam proposal. Kemudian berikutnya adalah tentang kekuatan program WPT ini. Tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa WPT ini adalah skema untuk peningkatan ekosistem riset dan inovasi yang inklusif dan kolaboratif. Sehingga kita harapkan tentu di dalam aktivitas Bapak Ibu sekalian itu menekankan pentingnya kerjasama antar perguruan tinggi. Ya. Kemudian sinergi antar PPT, ya, termasuk dengan industri, dengan pemerintah, dengan konsorsium, dan juga dengan komunitas. Ya. Kemudian juga kita harapkan, seperti tadi sudah disampaikan, agar tata kelola supaya kelembagaan itu kuat, maka tentu tata kelola ini harus benar-benar diperhatikan. Ya. Nah, berbicara tentang tata kelola ini, ya penting diperhatikan terkait dengan service quality assurance dan equitable service. Ya. Dan yang berikutnya adalah kekuatan program PUPT ini adalah aktivitasnya kita harapkan mobilitasnya adalah mobilitas global supaya mendapatkan rekognisi ilmiah tingkat internasional, tetapi tidak lupa juga bahwa perlu juga membangun, membina gitu ya, potensi-potensi lokal yang tentu nanti akan melibatkan berbagai multidisiplin. Oleh karena itu kita harapkan Bapak Ibu, PUPT ini betul-betul siapapun yang di dalamnya itu betul-betul berasal dari berbagai multidisiplin. Walaupun mungkin embrionya awalnya dari disiplin tertentu, tetapi nanti ketika diusulkan dan aktivitas kemudian ke depan itu betul-betul menekankan multidisiplin. Karena nanti yang kita harapkan di sini adalah bisa menciptakan solusi terhadap persoalan tantangan bangsa yang tentu juga multi persoalan begitu ya. Nah, oleh karena itu juga Bapak Ibu, dari semua kekuatan ini kita harapkan WPT itu membawa tugas sains dan teknologi dalam bidang unggulan
dalam hal ini flagship Bapak Ibu, dan juga tentu berperan penting di dalam beberapa strategi nasional begitu ya, menjawab persoalan-persoalan dan tantangan-tantangannya dari bangsa ini. Nah, mari Bapak Ibu, berikut ini nanti Bapak Ibu ketika ingin membuat proposal, itu nanti akan ada 3 dokumen yang harus disiapkan. Dokumen pertama adalah dokumen yang terkait dengan usulan proposal itu sendiri, berikut dengan aktivitasnya. Dokumen kedua, Bapak Ibu diminta untuk melengkapi form asesmen kinerja, ya, form asesmen mutu. Nanti ada 4 tabel asesmen mutu ya. Jadi kita ingin memotret terkait dengan asesmen mutu sumber daya, kemudian tata kelola, kemudian keunggulan akademik, kemudian keunggulan dampak luaran. Bapak Ibu nanti bisa melihat di buku panduan form assessment yang harus dilengkapi. Ya, nanti Bapak Ibu bisa mengisi, memberikan deskripsi terhadap pertanyaan yang kita berikan, kemudian lengkapi deskripsi itu dengan bukti, ya. Bukti dokumen yang bisa digunakan untuk mendukung deskripsi yang Bapak Ibu berikan, ya. Nah, sebelum kita membahas tentang hal-hal tersebut, maka mari kita lihat persyaratan administrasi dulu, ya. Jangan sampai Bapak Ibu sudah sampai pada tahap ini, ya. Kemudian nanti gagal karena ada persoalan-persoalan administrasi yang tidak diperhatikan oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti ketika mengusulkan proposal dengan dokumen yang tadi saya sampaikan, Bapak Ibu coba perhatikan beberapa hal karena ini berkaitan dengan persyaratan administrasi. Yang pertama, pengusul berasal dari perguruan tinggi yang tidak dalam status pembinaan. Ya. Kemudian terdapat lembar pengesahan proposal yang telah ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi dan cap resmi perguruan tinggi. Ya. Kemudian melampirkan SK pembentukan lembaga, kalau itu berasal dari lembaga, kalau berasal dari pusat ya pembentukan pusat, kemudian sebutan lain, mungkin ada perguruan tinggi juga menggunakan istilah lain, masing-masing yang akan mengajukan program QIPT ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi. Nah, kemudian yang keempat ini yang tadi saya sampaikan. Proposal ya, itu wajib melampirkan borang kinerja yang tadi saya sampaikan, istilahnya form assessment. Ya. Borang kinerja dan assessment mutu. Ya, jadi borang kinerja itu nanti Bapak Ibu ada formnya. Ya. Nah, untuk borang kinerja ini, Bapak Ibu, kita minta 2 tahun terakhir. Ya. Makanya SK yang kita harapkan itu cut off-nya adalah 2023. Supaya kalau berdirinya 2023, kita harapkan memiliki kinerja itu 2004 dan 2025. 2024 dan 2025. Jadi borang kinerja yang kita minta nanti ini 2024 2025 dilengkapi dengan target 2026. Ya. Nah, ada beberapa catatan penting di sini Bapak Ibu. Untuk orientasi sains dan orientasi produk oleh kami, oleh DPPM gitu ya, sudah ditentukan kinerjanya.
ya. Target kinerjanya dari DPPM sudah ada target kinerjanya. Untuk orientasi sains seperti apa, untuk orientasi produk seperti apa. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu lengkapi dengan borang kinerja 2024, kemudian 2025, kemudian juga target kinerja yang akan dicapai Bapak Ibu tahun 2026. Nah, yang menjadi catatan kita begini Bapak Ibu. Untuk target kinerja 2026, kalau bisa dan sama dengan target kinerja yang ditetapkan oleh DPPM. Nah, kalau sama terus apa fungsinya dana yang diberikan begitu ya? Nah, tidak diberikan saja Bapak Ibu sudah bisa mencapai standar yang diberikan oleh DPPM. Terus apa bedanya kalau kemudian Bapak Ibu dengan apa dana nanti kalau jika ditetapkan sebagai pemenang itu target kinerjanya itu sama dengan targetnya DPPM. Jadi artinya bahwa kalau bisa target kinerjanya ya lebih lebih tinggi daripada standar yang diberikan oleh DPPM. Ya, contoh misalnya, contoh ya misalnya untuk publikasi ilmiah, ya, publikasi ilmiah untuk eh, internasional misal. Kalau orientasi sains oleh DPPM diberikan target 15. Ya berarti targetnya Bapak Ibu 2026 ya jangan 15. Ya lebih tinggi mana? Berapa ya? Ya monggo diperkirakan dengan kemampuan eh, Bapak Ibu ketika melakukan evaluasi begitu ya. Evaluasi ketika menyusun proposal dan menetapkan target itu melihat dulu apa yang sudah dicapai di 2024 dan juga 2025 sehingga kemudian bisa ditulis 2026 seperti apa. Ya, upayakan sekali lagi jangan sama begitu ya. Kalau bisa ada effort. Jadi betul-betul menunjukkan effort, menunjukkan upaya inovasi eh, pengembangan ya setelah ditetapkan dan mendapatkan pendanaan. Begitu ya. Nah, jangan lupa juga di samping borang kinerja dengan tadi sudah disampaikan ada formnya, kemudian juga asesmen mutu. Tadi sudah dijelaskan. Untuk asesmen mutu ini ya tadi ada asesmen mutu sumber daya, tata kelola, keunggulan akademik dan dampak luar. Jangan lupa ya semua diisi, jangan sampai kosong. Nah, Bapak Ibu ini mau dipotret sebagai PUI PT begitu ya. Nah, karena ingin dipotret PUI PT, kita ingin mendapatkan potret yang lengkap gitu. Jadi kalau lengkap berarti semua pertanyaan di form assessment itu juga dijawab dengan lengkap. Tidak hanya sekedar dijawab, tapi juga kita minta ada bukti dokumennya. Ya, jadi nanti kita tanya apakah misalnya sudah memiliki SOP terkait dengan peralatan. Bapak Ibu jelaskan SOP-nya apa saja yang dimiliki. Terus kemudian buktikan linknya. Ya, linknya itu menunjukkan tentang SOP-SOP yang Bapak Ibu sampaikan di dalam deskripsi. Nah, satu hal lagi, link-linknya itu, ini bukan link-link ya. Ini kalau link-link kan persilatan gitu. Link yang diberikan itu Bapak Ibu, linknya harus bisa dibuka, bisa diakses begitu. Nah, sering juga kita temukan deskripsinya bagus, linknya ada, tetapi ketika kita akses, linknya nggak bisa dibuka. Nah, jangan-jangan ini lupa, lupa memberikan open access begitu. Jadi artinya Bapak Ibu sebagai pusat unggulan IPTEK, sejak pengusulan tentu membangun sistem yang baik dan benar. Ya, oleh karena itu nanti kalau eh, sebelum mengusulkan
usulan proposal dengan kelengkapan dokumennya, ya Bapak Ibu sebagai pengelola PUIPT dicek kembali gitu ya. Pastikan semua link bisa dibuka. Ya, gitu. Kemudian yang berikutnya adalah melampirkan riwayat hidup biodata dari pimpinan. Pimpinan itu maksudnya pimpinan dari PUIPT. Ketua PUIPT, mungkin ada apa koordinatornya atau apapun, ya. Dan SDM yang terlibat, ya Bapak Ibu, di dalam PUIPT ini ingat bahwa SDM itu multidisiplin. Dan jangan lupa juga melibatkan staf administrasi. Begitu. Karena PUIPT ini tentu kalau dipenuhi oleh para peneliti semua, begitu ya, itu dan tidak didukung oleh staf administrasi, nanti kita khawatir PUIPT ini ada kendala di dalam sistem administrasi, membuat laporan, kemudian menjawab apa eh, surat menyurat dan sebagainya, perizinan dan sebagainya. Jadi nanti Bapak Ibu ya, ketika melengkapi dengan struktur dari PUIPT, itu tidak saja struktur dari PUIPT yang melibatkan para peneliti, dosen, dan yang paling penting juga kami ingatkan ada staf administrasinya juga di sana. Ya, oke. Nah, berikutnya adalah di dalam proposal sejak di bagian depan di covernya itu Bapak Ibu sudah mencantumkan bidang fokus PUIPT. Flagshipnya itu apa? Ya, sangat baik jika ada dalam bentuk bahasa Indonesia dan bahasa Inggris begitu ya. Sehingga nanti kan cita-cita kita PUIPT ini kan internasionalisasi, internasional gitu ya. Sehingga tentu di samping eh, bahasa Indonesia juga ada bahasa Inggris ya mungkin ya terkait dengan bidang fokus PUIPT atau biasa kita kenal sebagai flagship yang nanti mau diusung di dalam PUIPT dalam usulan proposal Bapak Ibu. Dan sekali lagi jangan sampai duplikasi. Ini seringkali ada yang protes. Enakan PUIPT dulu masih masih banyak pilihan gitu ya. Sekarang ya ada yang sudah mengambil hampir semua gitu ya, sapu jagat ya. Ini istilahnya Prof. Hani ya. Ada PUIPT yang sudah sapu jagat ya. Jadi flagshipnya itu sudah flagship yang tidak bisa diambil orang lain begitu. Kemudian berikutnya adalah mencantumkan orientasi sejak di cover ya di samping flagship ada orientasinya. Ini penting Bapak Ibu, jangan sampai tidak dicantumkan karena nanti ketika dilakukan review maka penilaiannya nanti bisa keliru begitu ya. Jangan biarkan reviewer yang menginterpretasikan begitu. Sebab kita khawatir ketika Bapak Ibu tidak mencantumkan orientasinya di dalam cover depan, nanti kemudian eh, seharusnya orientasi sains, kemudian KPI-nya ternyata menggunakan orientasi produk kan repot nanti, gitu ya. Nanti nilainya jadi repot nanti. Oke. Kemudian yang ketiga, ini menjadi penting. Karena program PUIPT ini adalah peningkatan ekosistem riset dan inovasi. Ya, peningkatan, ya, bukan pendirian. Maka tentu laman dan website dari PUIPT itu harusnya sudah ada. Ya, karena sudah ada aktivitas. Kan selama ini Bapak Ibu sudah punya SK, berarti kan sudah punya aktivitas. Kalau sudah punya aktivitas, berarti kan setidaknya sudah punya laman dan website. Nah, ini penting Bapak Ibu. Ya, nanti dicantumkan di salah satu asesmen mutu terkait dengan tata kelola. Apakah PUIPT memiliki tata kelola informasi begitu ya? Maka Bapak Ibu menjawabnya mendeskripsikan
bahwa sudah punya website. Kemudian linknya seperti apa. Sehingga kita bisa eh, cek begitu ya, apakah betul PPT yang diusulkan ini dengan flagshipnya tersebut sudah memiliki website. Kemudian yang keempat, memiliki rekam jejak sesuai dengan flagship. Ya. Nah, Bapak Ibu coba deskripsikan dengan sangat baik gitu ya, terutama di bab 1 gitu ya, terkait dengan latar belakang. Di sini Bapak Ibu bisa mendeskripsikan dengan baik profil Bapak Ibu, kemudian nanti juga didukung oleh roadmap. Ya. Ingat Bapak Ibu ya, nanti ada roadmap kelembagaan, ya. Kemudian juga ada roadmap riset. Ya. Jadi setidaknya di dalam usulan proposal ini, di bab 1 ya lebih tepatnya itu nanti sudah terlihat ya deskripsi profil Bapak Ibu ya tentang legalitas, tentang rekognisi yang selama ini Bapak Ibu sudah capai, apakah dalam bentuk apa ya pendanaan, kemudian publikasi, penghargaan, kerjasama, baik nasional maupun internasional. Kalau internasional dengan siapa saja, dengan nasional dengan siapa saja. Kemudian juga kalau sudah punya rekam jejak dengan industri, dengan siapa, produk-produk inovasi yang sudah pernah dihasilkan selama ini seperti apa dan sebagainya. Itu deskripsikan dengan baik dan clear di dalam bab 1. Ya. Kemudian yang terakhir adanya surat untuk menyediakan dana operasional. Dan di sini surat pernyataannya ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi, Bapak Ibu. Ya. Jangan lupa, semuanya sudah bagus, sudah baik, sudah benar, tetapi Bapak Ibu lupa menyertakan surat pernyataan kesanggupan perguruan tinggi untuk menyediakan dana operasional. Ya. Karena nanti dana operasional kan salah satunya bisa digunakan untuk mendukung operasional ya, pengelolaan PUI PT. Karena dana dari PUI PT ini kan tidak bisa digunakan untuk pengelolaan PUI PT. Ya. Oke, lanjut. Kemudian juga seperti tadi sudah disampaikan, di dalam proposal, terutama di bab 1 Bapak Ibu, ada roadmap ya, baik itu roadmap kelembagaan, roadmap riset. Karena keberadaan roadmap ini memberikan gambaran kepada kita bahwa Bapak Ibu itu dengan PUI PT-nya itu memiliki perencanaan pengembangan ya terhadap flagship yang Bapak Ibu usung. Demikian juga untuk program-program kegiatan yang nanti Bapak Ibu usulkan di dalam proposal ya. Itu betul-betul disusun berdasarkan potensi daerah dan permasalahan utama yang dihadapi saat ini ya. Tentu juga mengacu pada asta cita dan prioritas nasional. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu nanti roadmap-nya itu betul-betul nanti jelas dan clear begitu ya. Apa semuanya itu mendukung terkait dengan flagship termasuk sumber daya yang diusulkan dan dilampirkan di dalam proposal. Nanti kan proposal harus dilengkapi dengan CV ya. Dari ketua sampai anggota termasuk staf admin. Nah, kalau bisa maka semua peneliti itu betul-betul memiliki rekam jejak. Dari CV-nya nanti kita lihat apa betul terkait dengan flagship atau fokus unggulan yang diklaim Bapak Ibu di dalam usulan proposal. Ya. Nah, program-program dan kegiatan yang disusun dapat menjawab pertanyaan sesuai indikator yang telah ditetapkan. Bapak Ibu hati-hati ketika menyusun program kegiatan ini betul-betul menggunakan template. Kita sudah memiliki template-nya. Jadi di bab di
Kalau nggak salah di bab 3 atau bab 4 itu Bapak Ibu diminta menyusun program kegiatan 2026. Tolong diperhatikan template-nya sudah ada. Template-nya itu susunannya. Setiap kegiatan itu ada komponen latar belakang, komponen rasional, komponen tujuan kegiatan, komponen mekanisme dan rancangan kegiatan, komponen luaran kegiatan, komponen anggaran, komponen PIC, dan rencana tanggal pelaksanaan kegiatan. Jadi setiap kegiatan formatnya ada kurang lebih 8 komponen, Bapak Ibu. Ya, mohon sekali lagi diikuti gitu ya. Jangan membuat versi apa itu usulan program kegiatan dengan komponen yang tidak sesuai dengan buku panduan. Ya, oke. Kemudian juga ya dalam usulan proposal juga cukup jelas manfaat dan keunggulan program dan kegiatan yang diusulkan. Ya, gimana caranya Bapak Ibu yang mau diletakkan di mana, tetapi yang jelas di sana ketika kita cari manfaat dan keunggulan program maka kita temukan. Ya, kemudian berikutnya juga di dalam proposal itu nampak jelas dan clear potensi program dan kegiatan yang dilakukan adalah untuk peningkatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peningkatan pertumbuhan ekonomi dan sosial budaya bagi kesejahteraan masyarakat. Ya, itu Bapak Ibu. Berikutnya adalah persyaratan substansi. Nah, di dalam persyaratan substansi ya kita akan melihat tentang kreativitas inovasi dari penelitian yang diajukan. Ya, nanti kita lihat ya, Bapak Ibu ketika mengusulkan kegiatan penelitian itu kreativitas dan inovasi memang eh, nampak jelas begitu ya, yang akan dikembangkan di dalam PPT. Kemudian dukungan peralatan dan sarana lainnya yang tersedia di lembaga pengusul. Ini nanti Bapak Ibu diminta di lampiran. Lampiran proposal, kita minta Bapak Ibu melampirkan tentang peralatan dan sarana. Demikian juga di asesmen mutu. Ya, di asesmen mutu juga diminta Bapak Ibu ada pertanyaan terkait dengan peralatan dan fasilitas. Ya. Mohon linknya jangan lupa bisa diakses. Ya. Kemudian berikutnya hasil yang akan dicapai pada periode tertentu ya terkait dengan output, output, outcome dan impact sesuai kriteria dari PPT. Ini nanti jadi program kegiatan yang Bapak usulkan, Bapak Ibu usulkan itu di sana ada komponen luaran kegiatan. Luaran kegiatannya kalau bisa lengkap ya, outputnya apa, outcome-nya apa, impact-nya apa dari program yang Bapak Ibu usulkan. Ya. Nanti kemudian Bapak Ibu dengan semua dokumen, apakah itu usulan proposal, dengan lampiran yang lengkap, kemudian juga dokumen asesmen mutu yang diisi dengan deskripsi yang jelas dan bukti yang lengkap, kemudian kinerja, orang kinerja diisi dengan lengkap 2 tahun terakhir 2024-2025 dengan bukti yang jelas, clear, sesuai dengan isian Bapak Ibu 2024 dan 2025, maka kemudian keluarlah nilai ya, nilai kinerja dari borang kinerja 80%, kemudian dari nilai asesmen mutu 20%. Inilah yang kemudian akan menjadi dasar untuk penetapan pemenang. Ya, tentu semua keputusan nanti juga ditentukan oleh Bapak Direktur, ya, dengan mempertimbangkan proposal, kegiatan, dan banyak eh, pertimbangan lain.
Nah, berikut ini adalah indikator kinerja dari PUI PT. Ya. Indikator kinerja dari PUI PT ini dibangun dengan tiga pilar. Ya. Pilar pertama kita kenal sebagai keunggulan akademik. Itu kurang lebih ada 10 indikator, mulai sebagai invited speaker sampai dengan bimbingan mahasiswa S3. Gitu ya. Kemudian pilar kedua adalah komersialisasi dan implementasi. Ini kurang lebih ada 8 indikator, ya, mulai dengan kontrak riset nasional sampai dengan pembinaan UMKM. Ya. Kemudian pilar yang ketiga, penguatan kelembagaan. Nah, penguatan kelembagaan ini begitu ya, tidak kita sebutkan indikator karena semua PT nanti tentu memiliki atau eh, sedang atau sedang memiliki kegiatan-kegiatan yang eh, sedang dijalankan atau dibangun di PT, monggo ya. Misalnya contoh FGD, kemudian juga mengembangkan SOP misalnya dan sebagainya, monggo. Tapi yang jelas penguatan kelembagaan itu di samping indikator yang nanti Bapak Ibu sampaikan di dalam borang kinerja, form assessment mutu dokumen ini juga menjadi pertimbangan kita untuk mendapatkan potret terkait dengan penguatan kelembagaan. Nah, baik. Berikut ini adalah tentang anggaran, Bapak Ibu ya. Anggaran ini nanti sangat penting Bapak Ibu ketika menerjemahkan di dalam usulan program kegiatan di proposal. Jadi Bapak Ibu tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur, juga disampaikan oleh Bu Erlin, untuk PUI-PT baru yang sedang mengusulkan ini, gitu ya, tahun 2026 itu, eh, kalaupun nanti ditetapkan itu adalah 500 juta, ya. Nah, mohon sementara kita menggunakan anggaran itu untuk sebagai dasar ketika Bapak Ibu terjemahkan ke dalam usulan kegiatan proposal. Nah, distribusinya sudah ditentukan Bapak Ibu ya. Untuk kelembagaan, apakah itu orientasi sains maupun orientasi produk, itu maksimal 50 juta. Ya, maksimal 50 juta. Sedangkan untuk kegiatan-kegiatan keunggulan akademik, ya, kegiatan dalam rangka untuk mendukung, meningkatkan keunggulan akademik untuk orientasi sains, itu minimal 60%. Minimal 60%. Tidak boleh kurang dari 60%. Sedangkan untuk orientasi produk 20%. Ya, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, sesuai dengan buku panduan 20%. Jadi kalau misalnya 500 juta, maka orientasi produk ini 20% dan 500 juta, jadi kurang lebih 100 juta untuk kegiatan keunggulan akademik untuk orientasi produk. Sedangkan untuk orientasi sains itu minimal 300 juta untuk keunggulan akademik. Sedangkan untuk komersialisasi, ya, kegiatan-kegiatan yang mendukung pilar ketiga, komersialisasi dan implementasi untuk orientasi sains itu bebas. Bebas bukan berarti 0%, tidak boleh ya. Jadi hitung saja kelembagaan digunakan berapa, academic excellence itu berapa, ya berarti sisanya untuk komersialisasi. Ya. Sedangkan orientasi produk itu minimal 60%, ya, untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung komersialisasi. Oke, lanjut. Ini adalah ini nanti yang lebih detail akan dijelaskan oleh Ibu Erlin, ya, terkait dengan ketentuan honor. Ini yang baru begitu ya, dibandingkan PUI-PT yang sebelumnya tentang ketentuan honor untuk sementara, ya. Saya katakan sementara informasi ini bisa saja dalam perjalanan nanti jika ada perubahan akan disampaikan atau
diumumkan oleh DPPM ya, yaitu bahwa PUPT dapat memberikan maksimal 25%. Untuk siapa? Untuk honor peneliti dari riset, ya, riset yang diusulkan melalui PUPT, maka ada komponen honor peneliti. Itu bisa diperkenankan. Nah, untuk besarannya, ketua peneliti adalah 3.600.000 per bulan, sedangkan anggota adalah 2.400.000 per bulan. Kemudian berikutnya adalah PUPT tidak boleh digunakan untuk gaji atau honor pengelola PUPT. Nah, terus gimana? Kan ada tadi komitmen dari perguruan tinggi, mudah-mudahan bisa digunakan untuk gaji dan honor pengelola PUPT, gitu ya. Nah, Bapak Ibu juga nanti di dalam usulan proposal kita minta Bapak Ibu membuat matriks, ya. Di samping membuat usulan program kegiatan dengan 8 komponen yang tadi sudah saya sampaikan, Bapak Ibu juga diminta membuat matriks terhadap capaian indikator kinerja. Jadi misalnya kegiatan 1 ya, itu berkaitan dengan academic excellence yang indikator mana? A1, A2, atau A6, A7, A8, A9, A10, atau mana? Silakan. Kemudian juga apakah juga terkait dengan komersialisasi dan implementasi, ya, B1, B2, atau B8. Dan perlu kami sampaikan, tolong hindari bahasa indikator kinerja menjadi bahasa kegiatan. Contoh misalnya, kegiatan 1, peningkatan publikasi internasional. Nah, ini bahasa indikator, bukan bahasa program. Tidak boleh, ya, peningkatan publikasi internasional. Hindari seperti itu karena peningkatan publikasi internasional itu adalah bahasa indikator capaian kinerja. Terus gimana? Misalnya pelatihan peningkatan kualitas dan kuantitas publikasi. Nah, itu bahasa kegiatan. Nanti akibat dari kegiatan pelatihan peningkatan kualitas dan kuantitas itu bisa mendukung kegiatan misalnya publikasi nasional. Bisa mendukung indikator kinerja publikasi internasional. Bahkan juga bisa mendukung komersialisasi. Misalnya kontrak riset. Kemudian juga misalnya kontrak non riset misalnya. Ya, seperti itu. Jadi bahasa program kegiatan yang diusulkan jangan menggunakan bahasa indikator capaian kinerja. Contohnya tadi seperti yang saya sampaikan tadi, ya, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, lampirannya dicermati Bapak Ibu. Ya. Satu yang harus ada kerangka acuan kinerja. Lampirannya sudah ada. Kerangka acuan kerja ini program kegiatan dengan 8 komponen tadi, mulai latar belakang setiap kegiatan, ya, setiap program kerja itu ada latar belakang sampai dengan rencana tanggal pelaksanaan. Yang kedua, profil organisasi, ya, mulai dari ketua pusat unggulan sampai dengan staf admin, ya, organisasinya jelas, semua sangat terkait dengan roadmap yang dikembangkan. Sehingga kita jelas, oh ini roadmap yang ini
itu nanti yang bertanggung jawab aktivitasnya terlihat di dalam organisasi. Ya, linknya juga cukup jelas. Kemudian daftar sumber daya manusia, kemudian daftar peralatan, kemudian form asesmen mutu. Ya, dokumen asesmen mutu lengkap, ada 4 tabel yang harus diisi. Kemudian juga data dukung capaian kinerja yang Bapak Ibu rekap dalam bentuk target QIPT ataupun OS ataupun OP, kemudian target atau capaian 2024, capaian 2025, kemudian target 2026. Nah, capaian 2025-2026 itu buktinya Bapak Ibu gunakan tabel-tabel yang sudah kita siapkan di buku panduan, termasuk link untuk mengecek bukti yang Bapak Ibu klaim pada capaian kinerja. Dan yang terakhir adalah rincian anggarannya. Jadi rekap rincian anggaran dari usulan kegiatan yang tadi Bapak Ibu sampaikan di dalam kerangka acuan kinerja. Ya, itu. Ini berikut ini adalah proposal covernya. Jadi flagship tema risetnya apa? Kemudian jangan lupa kalau bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kemudian tahun anggarannya 2026. Ada logonya. Kemudian berikutnya adalah nama perguruan tinggi. Ya, kalau bisa lengkap dengan orientasi sains atau orientasi produk di cover ini. Ya. Nah, ini contoh form kerangka acuan kerjanya yang tadi saya sampaikan ada 8 komponen. Latar belakangnya seperti apa, rasional seperti apa, tujuan kegiatan seperti apa, mekanismenya seperti apa. Berikutnya adalah form assessment mutu. Ini ada 4 eh, tabel yang harus Bapak Ibu isi ya. Standar 1 tentang sumber daya, standar 2 tentang tata kelola, standar 3 tentang keunggulan akademik, kemudian standar 4 adalah keunggulan dampak luaran. Kemudian ini rekap Bapak Ibu, biasanya masih ada di dalam proposal boleh. Jadi ada beberapa perguruan tinggi masih menggunakan cara memasukkan di dalam isi proposal. Monggo silakan, tetapi semua rekap ini ya secara lengkap tabel-tabelnya itu ada di lampiran. Ya, ini Bapak Ibu. Jadi orientasi misalnya untuk orientasi produk, undangan menjadi pembicara dalam konferensi internasional, orientasi produk itu targetnya dari DPPM 1, kalau orientasi sains 3. Nah, selama ini Bapak Ibu 2024 sudah tercapai berapa? 2025 sudah tercapai berapa gitu. Targetnya tahun 2026 seperti apa Bapak Ibu? Ya kalau bisa jangan sama dengan yang ditetapkan oleh DPPM gitu ya. Ya, supaya kelihatan ada effort dana yang diterima itu betul-betul digunakan untuk peningkatan ekosistem riset dan inovasi. Nah, Bapak Ibu ini tentang kegiatan-kegiatan ini hati-hati ya. Seperti undangan untuk menjadi pembicara dalam konferensi internasional. Ini buktinya linknya adalah undangan ya. Undangan dari penyelenggara. Ya, kalau bisa dari betul-betul internasional, dari luar negeri begitu ya. Yang mengundang Bapak Ibu, namanya jelas siapa yang diundang. Tanggalnya jelas, eventnya jelas. Kalau pemakalah ya bisa Bapak Ibu eh, sebagai bukti misalnya ikut di dalam seminar, konferensi. Kemudian juga ada ya bukti-bukti yang menurut Bapak Ibu bisa diklaim untuk membuktikan.
Untuk bukti-bukti yang valid, silakan baca di buku panduan ada permintaan untuk mendukung kegiatan ini. Bukti apa yang harus dilampirkan, mohon bisa dicermati begitu ya. Untuk publikasi Q1, Q2 bisa diambil dari jurnal internasional. Jadi apa yang diklaim di poin 5, Bapak Ibu bisa ambil, pisahkan untuk Q1, Q2, kemudian digunakan untuk mengisi poin ke-6. Ya. Kemudian yang poin ke-7 ini ya, Bapak Ibu juga bisa menunjukkan gitu ya. Ini sampai sejauh mana ininya capaiannya. Nah, form ini kemudian didukung oleh tabel-tabel yang kita siapkan di lampiran buku panduan. Ini tabelnya. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya di keunggulan akademik jawabnya 1, maka di A1 ini ada 1 yang dimaksud. Ya, jelas nama eventnya, tanggalnya, tempatnya, link datanya. Nah ini hati-hati, link datanya seringkali tidak bisa diakses. Ya. Eman ya Bapak Ibu sudah baik, benar, bagus gitu ya. Tapi bermasalah ketika link datanya tidak bisa diakses. Berikutnya, ini bentar. Ini tidak bisa ke sebelah nih. Ini gimana nih? Eh, Mas Rangga, Rangga ini nggak bisa ke sebelah. Udah bisa. Itu sudah Udah sudah bisa. selesai, Pak. Iya, Oke. iya. Baik, saya rasa demikian eh, materi yang bisa disampaikan dalam sosialisasi. Lebih kurangnya mohon maaf ya. Mungkin lebih jelasnya kita langsung pada sesi diskusi dan nanti akan dibantu oleh tim jika pertanyaan itu akan membutuhkan penjelasan yang lebih detail. Kami ada 8 orang yang akan membantu menjelaskan lebih detail. Baik, demikian. Waktu dan layar saya kembalikan ke Mas Rangga. Matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Bimo tadi untuk paparannya ya, bagaimana penjelasan terkait program dan juga mekanisme untuk penyusunan proposal gitu. Ya, Bapak Ibu, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Bimo tadi ya, eh, dalam rangka program dan juga penyusunan proposal, Bapak Ibu juga pasti masih bertanya-tanya ya, bagaimana panduan, bagaimana apa template seperti itu ya. Nah, sebelum itu untuk panduan emang masih kami siapkan ya, masih ada tahap finishing gitu ya. Nanti akan kami sampaikan di Bima ya, bisa dicek Bapak Ibu setelah eh, hari ini, setelah sosialisasi berakhir begitu kan. Gitu. Namun untuk hal-hal lain juga bisa ditanyakan tadi sebagai sudah ada di kolom chat. Nah, ini kita diskusi langsung. Ada dari Bu Aris Susanti yang sudah raise hand. Kami Ya, persilakan, Bu Aris. ya, terima kasih sebelumnya. Saya dari Universitas Diponegoro dari Pusat Kajian Halal. Eh, Menarik ya penjelasannya. Ini pertama kali kita akan mengajukan. Nah, tadi salah satu hal yang menggelitik saya adalah bahwa kita harus punya rekam jejak. Nah, dalam rekam jejak itu sebetulnya kami di Pusat Kajian Halal ini sudah ada rekam jejak. Artinya masing-masing individu yang terlibat itu punya rekam jejak dalam penelitian, pengembangan produk, dan sebagainya. Dan juga punya paten yang bisa dikaitkan dengan pusat kajian halal. Hanya saja kita tidak mencantumkan acknowledgement atau misalkan dalam publikasi itu, misalkan kan kita dari berbagai departemen ya, misalkan dari departemen A, tapi tidak ada di bawahnya itu misalkan pusat kajian halal sebagai salah satu tempat kami bernaung. Walaupun itu kami jadi di anggota di situ. Nah, itu bagaimana? Apakah nanti bisa diklaim sebagai rekam jejak kami atau seperti apa gitu? Takutnya nanti kan memang harus dicantumkan kalau seperti itu agak sulit karena ya ini karena beriring seiring waktu kita kadang-kadang lupa mencantumkan atau sebagainya. Yang kedua,
Tadi kan sudah dijelaskan akan dicantumkan juga untuk apa ketentuan-ketentuan yang ada, termasuk juga tadi mungkin isian-isian itu nanti akan dicantumkan juga di Bima kali ya Pak ya. Mungkin begitu dari saya pertanyaannya. Jadi terkait rekam jejak dan juga bagaimana saya mendapatkan penjelasan yang secara tertulis, secara komprehensif dari apa yang disampaikan hari ini. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Gimana langsung? Boleh langsung ditanggapi, Pak. Baik, terima kasih kepada Prof. Aris Susanti dari Undip ya. Pertanyaan yang menarik dan sangat penting ya, biar teman-teman nih semangat gitu. Nah, pertanyaan pertama terkait dengan rekam jejak dan flagship yang diklaim. Nah, sangat baik jika rekam jejak yang digunakan untuk mendukung borang kinerja adalah rekam jejak yang betul-betul sudah menggunakan apa flagship yang diusung dalam proposal. Itu sangat baik. Tetapi jika belum, maka kami masih toleransi. Kami masih toleransi. Bahkan di tahun pertama, begitu ya, itu kami masih toleransi. Karena kenapa? Karena mungkin saja ada aktivitas-aktivitas sampai dengan hari ini itu memang publikasi misalnya. Kan sudah proses review sejak akhir 2025 begitu ya. Dan itu belum mencantumkan halal. Ya mungkin saja kita masih memberikan toleransi begitu ya. Memberikan toleransi untuk eh, terkait dengan rekam jejak dengan flagship yang diusung. Itu. Tapi sangat baik jika sudah menggunakan flagship dari fokus unggulan PPT Prof tadi. Itu yang pertama, Prof. Kemudian Oke, terkait dengan ketentuan tadi. Eh, Bapak Ibu, nanti DPPM segera akan launching buku panduan PPT 2026 lengkap, jelas ya, apa saja yang diminta dan apa saja yang harus diisi. Nah, hari ini hanya membantu Bapak Ibu bahwa ada beberapa yang menjadi catatan kita dan dapat merugikan Bapak Ibu adalah semua dokumen dan ketentuan yang sudah dideskripsikan dengan baik dan benar di dalam proposal tidak bisa didukung oleh bukti link yang dicantumkan sehingga dengan berat hati klaim dan deskripsi itu tidak kita terima. Nah itu, makanya di dalam sosialisasi berulang kali kami sampaikan jangan lupa linknya terhadap semua deskripsi yang ditentukan itu bisa diakses. Gitu, Prof. Aris Susanti. terima kasih Pak informasinya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ya, informasinya. oke. Pak Bimo bisa nambahkan Pak Bimo? Oke, monggo. Ya, terima Monggo. kasih atas pertanyaannya Bu Aris ya. Mungkin ini juga bagi yang lain ya. Mohon Ibu misalnya dari Pusat Kajian Halal ya. Karena ini tadi sudah diterangkan oleh Pak Bimo bahwa pusat unggulan IPTEK itu punya nantinya akan sebagai rujukan nasional dan sebagai rekognisi di internasional dan memang unggul yang punya keunikan begitu. Setahu kami adalah kalau halal itu di setiap mungkin di setiap perguruan tinggi ada begitu. Sehingga Bapak Ibu sekalian perlu mendefinisikan atau mungkin kalau belum ya dipikirkan apa keunggulan PUI-nya ini, pusat unggulan ini. Karena kalau halal semua ini ada begitu, tapi di bagian mananya unggulnya, maka eh, perlu ada suatu pemikiran apa yang diunggulkan. Dan kemudian ada dokumen yang menyatakan bahwa pusat unggulan tersebut telah berdiri
Dan mungkin boleh jadi merupakan pengembangan atau tahap lanjutan dari pusat kajian atau pusat studi atau pusat penelitian yang sudah terlebih dahulu ada begitu. Begitu kira-kira yang untuk bisa mendukung dari kinerja atau rekam jejak dari sebuah pusat unggulan. Gitu Pak, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Bimo kesempatannya. Monggo, Eh, Mas Angga. izin Ya, izin sedikit Pak Bimo, mohon maaf. Berarti tadi kan kami sebetulnya SK-nya itu SK Pusat Kajian Halal. Berarti untuk ikut PUI ini apakah kita harus membangun pusat yang baru tadi jadi merupakan anaknya dari Pusat Kajian Halal atau kita menengahkan Pusat Kajian Halal tapi dengan tagline yang berbeda gitu, flagship yang berbeda. Artinya kita mempunyai flagship sendiri yang mungkin berbeda dengan pusat-pusat kajian halal yang ada di tempat lain. Nah, ini saya jadi tadi tergelitik dengan tanggapan dari Bapak tadi. Sedikit saja saya ingin konfirmasi gitu. Terima kasih. ya. Monggo, Prof. Hani, Prof. Pri, Pak Supri, Baik. Eh, Prof. Ini Inge, semua, monggo. ya, ya, bisa. silakan. Jadi ini mungkin saya boleh tambahkan, tidak hanya khusus untuk pusat halal ya, tapi untuk semua bidang. Jadi jangan terlalu luas kalau memberi nama atau flagship dari bidangnya. Nanti akan menghalangi center lain untuk mengambil bidang tersebut juga. Jadi misalnya kesehatan masyarakat atau pusat halal ini sudah pernah ada di UGM ya. Tapi Baik. akan sangat baik lebih spesifik ya. Nantinya dengan semakin banyaknya PUI PT tentu akan semakin spesifik, spesialistis bidang yang diambil. Jadi mungkin tadi yang kalau menurut saya tadi Ibu yang menyampaikan sudah berdiri ini pusat halal di Undip. Nah, sekarang mungkin yang pusat unggulan semacam subspesialisasinya itu apa di bidang halal. Itu menurut saya. Ya, terima kasih. Baik, Ya, Prof. Hani, ada Pak. tambahan? Prof. Hani, terkait dengan membangun flagship yang baik benar. Ya, Izin tadi sudah sedikit sekali, disampaikan. izin Ya, sedikit. silakan. Berarti untuk yang baru tadi, Prof, berarti Iya, harus di SK-kan kembali gitu ya, Prof ya? Berarti kita kalau untuk mengajukan ini kan misalkan sub dari kan yang ada SK-nya itu pusat kajian halal. Kalau tadi diminta difokuskan untuk flagshipnya merupakan sub tadi supaya tidak terlalu umum, apakah perlu di SK-kan kembali gitu ya? tidak Atau perlu. menginduk pada tidak perlu? Tidak perlu, tapi deskripsikan dengan baik dan benar Oh, profilnya itu, begitu. legalitasnya di dalam bab 1 di latar belakang. Oke, siap, siap, siap. Makasih. Oke, baik. Jadi Ya. semangat sekali Prof. Aris, terima kasih. Mungkin memang tadi sudah disampaikan, sebenarnya tadi saya ingin menyampaikan yang seperti disampaikan oleh Bu Inge, sebenarnya kajian halal ini kita sudah ada PUI-PT-nya. Jadi mohon dilihat kembali supaya nanti tidak overlapping. Karena kalau overlapping pastinya yang baru yang harus mengalah begitu. Jadi pusat unggulan IPTEX ini seperti tadi juga disampaikan Pak Bimo, rujukan satu-satunya harusnya yang terkait dengan bidang spesifikasi yang didalami. Kemudian yang kedua, tolong diingat bahwa untuk menjadi unggul itu tidak bisa melebar karena susah unggul di semua bidang. Jadi mungkin PR Prof. Aris ini semangatnya bagus. Cuman ini susahnya kalau hal yang sama itu semua punya begitu kan. Jadi itu mungkin nanti dan untuk SK sih kita tidak terlalu kaku ya Pak Bimo ya. Atau yang jelas kinerja dari pusat atau badan penelitian atau apapun itu memang bisa dibuktikan dengan data-data dan legalitas dalam hal ini nantinya untuk menjadi bisa saja tidak keseluruhan begitu, tapi itu menjadi home base buat PUIPT yang akan diajukan.
Jadi jangan malah dibikin baru lagi, malah nggak memenuhi syarat nanti. Kan harus didirikannya minimal ya minimum 2 tahun, 3 tahun ya Pak ya, kalau Ya, nggak salah ini ya begitu ceritanya Prof. Aris ya. Jadi mohon dilihat lagi Prof. Kita sudah punya 85 masalahnya. Kalau dulu bebas gampang. merdeka. Kalau sekarang bisa bertabrakan dengan tetangga. Jadi ya ini bahasa BTN-nya kalau dulu rumah sangat sederhana, sekarang rumah sangat-sangat enggak sederhana. Baik, mungkin itu kilasan skopnya tuh nanti harus mengerucut Prof. Aris begitu. Ya itu Pak Aris Ya. supaya Pak Aris, Pak Bimo, Oke, saya sangat menunggu Bu ya. Tapi tolong dilihat dulu yang lain gitu. Yang sudah ada. Semangat. baik. Matur nuwun. Monggo, Mas Rangga, lanjut. Ya, itu tadi dari Bu Aris terkait rekam jejak dan juga tadi ada komen. Ada lagi mungkin dari Bapak Ibu, ini ada dari kolom chat tadi sebagian sudah ada yang dijawab juga ya oleh Pak Surya. Ini ada yang menanyakan, apakah boleh ketua peneliti juga menjadi pengelola PUIPT gitu? Ya, gimana? Siapa yang mau? Prof. Ya, Prof. Prof. bagus. Hani, monggo. Ini Pak Supri nih Supri, biasanya Bu keahliannya Supri. di sana. Jadi kami semua memang peneliti Bu, Bapak. Hanya saja mungkin di sini ya tadi sih kita lebih melihat nanti kalau waktu mengelola PUIPT ini dari sisi birokrasi juga harus ada gitu. Jadi bukan berarti kalau sudah jadi ketua PUIPT nanti kalau mengajukan proposal BIMA terus langsung dicoret sama Mas Rangga ya. Tapi dalam kapasitas artinya jangan jeruk makan jeruk gitu. Jadi ya satu-satunya pemegang kendali di PUIPT, satu-satunya pelaksana penelitiannya, satu-satunya maksudnya begitu. Tapi kalau posisi tidak ada di klausel mengatakan pengelola PUIPT itu tidak boleh menjadi ketua peneliti. Malah bagus kalau bisa, tapi ya kembali lagi mungkin nanti kaitannya dengan reward ya. Jadi intinya kita tidak boleh serakah. Jadi kita sudah dapat A, ya harus direlakan yang B begitu kan. Ya, Cuman kan reward itu tidak hanya dalam bentuk ya reward yang langsung. ya, Itu mungkin ya ya. mudah-mudahan terjawab yang dimaksud oleh Saya Bu tambahkan. Fadilah atau Ya, Prof. Fadilah di situ. saya tambahkan ya. Jadi begini, Ya, tadi di presentasi saya menyampaikan bahwa tekankan. PT ini menghindari one man show. Ya. Jangan sampai pengelola juga pemain gitu ya. Lama-lama ya sulit gitu ya. Kita tergantung pada orang gitu. Jangan sampai one man show. Pokoknya pesan moralnya adalah jangan sampai one man show. Ya pengelola, ya pengusul, kemudian yang berangkat seminar juga orang itu begitu ya. Kemudian mendapat bantuan ke luar negeri perjalanan dinas ya orang itu. Ya, intinya gitu aja. Jangan sampai one man show. Ya. Masalah boleh tidak diatur memang, tapi tentang ini saja sih. Kelayak etis dan tidak etis atau apa ya bahasanya. Itu Mas Rangga, monggo. Ini ada pertanyaan menariknya terakhir. Apakah boleh memilih orientasi sains dan orientasi produk? Nah, nggak, kita langsung jawab aja, ini penting nih, biar nggak bingung. Tidak boleh, gitu ya. Bahwa orientasi sains ya orientasi sains karena indikator kinerjanya menggunakan orientasi sains. Kalau orientasi produk ya orientasi produk karena indikatornya orientasi produk. Nah, persoalannya ketika memilih sains dan produk harus dipertimbangkan matang-matang begitu. Karena tadi sudah disampaikan ada yang begitu sangat ambisius begitu ya. Seolah-olah orientasi produk itu lebih baik daripada orientasi sains. Tidak.
ya. Tugasnya masing-masing. Orientasi produk itu kuat di dalam menghasilkan produk-produk inovatif yang aplikatif sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan hilirisasi, industrialisasi, dan penciptaan lapangan kerja. Sedangkan orientasi sains itu memperkuat pondasi ilmu pengetahuan nasional gitu ya. Makanya nanti kalau orientasi produk, indikator kinerja komersialisasinya lebih banyak atau lebih tinggi daripada keunggulan akademik. Sebaliknya orientasi sains, indikator kinerjanya lebih tinggi atau lebih banyak daripada komersialisasi. Nah, yang sering terjadi semangatnya di awal untuk orientasi produk, di tengah jalan kehabisan darah gitu ya. Jadi kehabisan darah gitu loh. Ya. Akhirnya produknya mengada-ngada gitu ya. Produk tahun pertama diklaim lagi ke tahun 2 cuman di otak-atik ya sedikit gitu ya. Jadi nggak kelihatan inovasinya malahan. Itu terkait dengan pertanyaan tadi di chat. Saya kembalikan ke Mas Rangga, monggo, Mas Rangga. Ya, baik. Itu jadi Bapak Ibu, kita tidak boleh memilih dua ya, tapi harus pilih salah satu antara orientasi produk atau orientasi sains gitu. Namun mungkin dari Bapak Ibu tim pakar bagaimana agar Bapak Ibu pengusul ini bisa mantap gitu dari awal begitu ya, menetapkan OP atau OS itu bagaimana kira-kira nih tipsnya tadi selain dari indikator itu gitu ya. Bagaimana Pak? Biar Ya, tidak salah langkah dari awal gitu ya, begitu. Mungkin bisa ada tambahan gitu ya. saya dulu nanti Bu Prof Hani atau Prof Inge ya. Ya. Jadi kalau menurut saya pengalaman ya ketika kita mendampingi 82 itu tidak banyak yang berani orientasi produk. Nah, bagi mereka yang orientasi produk biasanya berhasil jika mereka punya roadmap-nya juga roadmap menghasilkan produknya itu punya. Jadi setiap mereka punya riset ujungnya produknya apa. Ini tahun berapa, milestone-nya gitu ya. Ini nanti ada riset lagi, ujungnya produk. Ini diperkirakan tahun ini. Jadi ada semacam di samping roadmap kelembagaan, roadmap riset, dia juga punya roadmap terkait dengan produk yang dihasilkan. Begitu, Mas Rangga. Mungkin Prof. Boleh, Atau Pak Surya. boleh Pak Bimo. Ya. Oke. Bagaimana supaya sebuah PUI atau pusat unggulan atau apapun lembaga penelitian itu bisa eh, tahu apakah dia cocok ke orientasi sains ataukah orientasi produk gitu ya. Dan ada pemenuhan atas metrik kinerja yang menandakan rekam jejak tertentu di orientasi tersebut. Maka Bapak Ibu sekalian mengulang lagi dari penegasan Pak Bimo dan eh, Bapak Ibu reviewer yang lain, tim pakar, yaitu bahwa eh, ini adalah rekam jejak atau kinerja dari sebuah pusat unggulan. Jadi bukan rekam jejak kinerja perseorangan ya. Jadi PUI itu kan punya anggota ya, anggotanya ada misalnya katakanlah 50 atau berapapun ya. Nah, nanti bisa bertemu misalnya atau berhimpun, kemudian ini kita sebetulnya mau mengarah kemana begitu ya. Jadi apakah orientasi kita itu ke sains gitu ya. Jadi dalam sebuah diskusi itu ada sehingga nanti muncul juga roadmap kelembagaan, roadmap peta jalan penelitian dan sebagainya yang itu mengindikasikan PUI ini mau dibawa kemana ya gitu ya. Jadi ada kesepakatan atau bisa melihat self assessment, evaluasi diri untuk melihat cocoknya PUI kita itu dibawa kemana begitu. Nah dari situ bisa Bapak Ibu simpulkan, oh saya memilih yang ini ya, memilih itu karena nanti itu akan bergerak sampai sedikitnya adalah 3 tahun kalau ada pendanaan sampai 3 tahun. Bapak Ibu bisa memilih dan memang itu adalah suatu kerja kolektif ya yang kita sepakati bersama. Itu yang disebut tadi bukan one woman one man show tetapi kerja kolektif kelembagaan, bukan kerja individual. Saya kira begitu Pak Bimo. Terima kasih. Oke, monggo, Mas Rangga. Ada lagi mungkin tambahan Bapak Ibu? Ya, tidak ada ya. Siap.
Itu tadi untuk ya biar mantap gitu ya memilih OP atau OS ya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ini ada yang menanyakan tadi mungkin sama dengan yang Bu Adis tanya ya. Apakah boleh melakukan update data nama pusat agar terlihat spesialisasinya dibanding PUI yang sudah ada? Boleh ya Bu ya? Pak ya? Saya. Boleh. Boleh ya. Boleh, tapi tolong deskripsikan di latar belakang itu ketika berbicara tentang profil itu perjalanan terkait dengan UIPT itu dengan menggunakan nama A sampai Z itu jelas sana, termasuk legalitasnya. Siap. Oke. Itu Nambah dari lagi, Pak. nambah lagi. Ya. Menambahkan deskripsi tadi, kan Bapak Ibu mengusulkan di dalam pendahuluan itu kan pasti ada cerita mengapa memilih itu, dan itu mestinya juga ditunjang dengan deskripsi atau narasi memadai terkait dengan rekam jejak atau track record atau yang sudah dilakukan selama ini. Begitu kira-kira ya Pak Bimo ya. Ya. Jadi itu selaras gitulah. Jadi kalau mau ke sana itu ya ini loh cocok dengan yang sudah kami lakukan. Ya, itu adalah keunggulan kami. Kira-kira begitu. Terima Oke, kasih. mumpung bicara tentang ini ya, tolong hati-hati di sarana fasilitas itu. Klaimnya, misalnya klaimnya A, tetapi sarana fasilitasnya yang ditampilkan peralatan kantor, meja, kursi, lemari. Lah yang dimaksud dengan sarana fasilitas ini sarana fasilitas yang betul-betul dimiliki oleh suatu pusat unggulan. Kalau kantor sama kalau meja, kursi, lemari rasanya tidak. Ya, apakah boleh? Ya boleh saja, tapi tunjukkan sarana fasilitas unggulnya itu yang mana sih? Sehingga betul-betul mendukung klaim flagship yang tadi diusulkan. Gitu, Eh, Mas Rangga. Tambahan saja, biar nanti di lampirannya kita tidak ketemu meja, kursi, lemari. Ya mungkin Ya. sedikit tambahan gitu. Eh, jadi nanti itu semua harus capaian-capaian itu sesuai dengan roadmap ya Bapak Ibu. Ya, sehingga tidak keluar dari roadmap yang sudah dirancang selama beberapa tahun ke depan. Begitu. Terima kasih. Baik, mungkin Bapak Ibu ada lagi yang ingin disampaikan secara Eh, terbuka maksudnya ke Sorry, ini sedikit aja Mas Rangga, karena ini sering jadi temuan. Jadi banyak yang balik kucing ya. Sorry, semoga terdengar. Ini saya ketendang terus dari tadi. Ini online-nya, aduh ampun, sentimen. Kayaknya tahu Bu Hani kalau ngomong nyebelin. Tapi saya ingin sekali supaya nanti banyak yang lolos ya, jadi paham permasalahannya di mana. Jadi dan jangan nanti membuat masalah diri sendiri juga begitu. Banyak sekali yang berpikir pokoknya PUIPT itu mengumpulkan semua yang berkenan bergabung sehingga akhirnya nanti membuat eh, apa ya yang tadi Pak Bimo sempat katakan jadi sapu jagat atau palu gada palu minta gua ada gitu. Akhirnya unggulnya jadi susah dan roadmap-nya ini ada dua roadmap ya Bapak Ibu ya. Jadi roadmap yang kelembagaannya, kemudian roadmap aktivitas sebagai PUIPT. Nah, yang kita harapkan nanti untuk bisa terlihat apakah itu akan ke orientasi produk atau orientasi penelitian itu harus ditetapkan dari awal. Jadi Bapak Ibu sebaiknya sudah punya roadmap. Jangan nanti sudah ditunjuk baru bingung roadmap, kemudian ada permasalahan karena Bapak Ibu sudah menghimpun begitu banyak orang yang mungkin sudah memimpikan PUIPT, tapi ini bidang keahliannya jadi beradu nggak jelas begitu sehingga nanti Bapak Ibu ketua yang akan ya istilah menuai badai itu nantinya karena dilepas juga salah, diikutkan juga salah dan yang paling susah kami yang sebagai reviewer karena kami sering melihat banyak sekali yang diklaim itu tidak di satu
lini. Jadi jalan ceritanya kita jadi nggak tahu. Akibatnya nanti dibuang semua, dibuang semua. Dan saya tahu persis bagaimana susahnya mengumpulkan itu. Jadi kalau dibuang kan nyakitin hati juga. Oleh karena itu, sekali lagi saya harapkan ke Bapak Ibu yang mau mengajukan, mohon diingat bahwa PUIPT ini tidak mudah ya. Dan bukan kumpulan dari sekelompok peneliti yang akan dan mempunyai rekam jejak, semua dikumpulkan jadi satu karena memenuhi persyaratan administrasi. Jadi lebih baik kalau dari awal sudah tahu ini nanti akan yang dibawa selama 3 tahun ini mau ke arah mana. Jadi dengan begitu Bapak Ibu nanti tidak kesulitan lagi. Oke, kelihatannya ini yang menarik digarap bersama-sama itu pengembangan produk dibandingkan kita harus cari jurnal Q1, Q2, Q3, terutama di daerah kan kadang-kadang kan tidak mudah itu ya. Tapi mungkin memang ada unggulan sesuatu yang bisa digarap untuk sampai nantinya Bapak Ibu memang ahlinya di sana. Itu saya lihat misalnya nilam itu ya kelihatan sekali. Jadi nantinya akan sustain gitu. Jadi mungkin dari keilmuan sih nggak hebat-hebat amat, tapi dari sisi hilirisasinya jadi eh, memang terlihat unggul begitu. Mungkin itu Pak Rangga, nanti kalau saya kelamaan ngomong, honor nggak nambah, nambah musuh saya. Udah, saya stop dulu ya. Oke, Mas Rangga, ini ada pertanyaan nih. Untuk kantor PUI PT, apakah boleh menggunakan aset fakultas rumah sakit atau lokasi sendiri? Ingat, PUI PT itu adalah jangan menjadi beban universitas. Ya, artinya PUI PT itu jangan kemudian nagih ke universitas, dibangunkan gedung. Ya, gunakan fasilitas yang ada. Boleh, boleh gitu ya. Tapi yang jelas harus jelas gitu kantornya. Ya, kantornya jelas, ruangannya jelas. Bagaimana buktinya? Ya nanti difoto lah, ada plangnya gitu ya, tulisannya PUI PT halal misalnya gitu. Buktinya itu ya. Kemudian ini format template proposal bisa diakses mana? Ah nih Mas Rangga, nanti tolong disampaikan aksesnya di mana, kemudian cara emailnya tadi sudah disampaikan oleh Bu Erlin juga gitu ya. Mungkin diingatkan lagi atau di apa tuh di Bima ya. Ya, jadi secara umum Bapak Ibu ya, untuk template proposal dan juga lampirannya begitu Bapak Ibu bisa melihat di panduan di Bima begitu ya. Bapak Ibu bisa melihat di menu panduan, di situ ada materi sosialisasi 2025 begitu ya. Itu Bapak Ibu bisa lihat di panduan tahun 2025 karena secara ini tidak ada perubahan dari sisi template maupun format ya untuk proposal dan juga lampiran begitu. Hanya untuk di 2026 ini ada beberapa poin yang kami tambahkan gitu ya. Cuman memang kita masih finishing gitu. Jadi bisa lihat dulu ke format 2025 gitu. Nanti materi juga kami sampaikan ya di Bima untuk ini ya, bisa tunggu nanti malam kami upload. Kemudian ini ada Ibu Endang Raisen, silakan Ibu Endang. Terima kasih kesempatannya Mas Rangga. Terima kasih Prof. Bimo dan Bapak Ibu reviewer yang lain. Ini pertanyaan saya terkait saya di EduSTEM, kami di EduSTEM itu melihat yang undangan itu ada PUI STEM gitu. Saya berharap Bapak Ibu reviewer itu paham bahwa kami itu edu dari UNESA itu kan XLPTK, jadi kami itu menguatkan edunya, edu STEM gitu. Apakah perlu diubah sehingga tidak ada yang sama gitu tadi penjelasan Prof. Bimo. Baik, terima kasih. Jadi begini Ibu eh, Prof, mohon izin Prof, apakah harus diubah? Ya, silakan Ibu coba buka kembali websitenya yang kira-kira sama dengan 85 PUI PT. Buka, pelajari gitu ya. Dan kalau kemudian setelah dipelajari, Ibu lihat kembali apakah kemudian menurut Prof itu adalah duplikasi atau tidak. Gitu ya. Nah, kalau memang rawan ya flagship ya, bukan
yang bisa dimodifikasi sedikit atau gimana caranya sehingga betul-betul berbeda. Dan kemudian di dalam bab 1 itu jelas ya, deskripsikan flagship itu. Bahkan kalau bisa Prof bandingkan, walaupun sudah ada PT ini perbedaannya di mana gitu. Prof narasikan aja di latar belakang. Bantu kita memahami apa perbedaan, Prof. Iya, iya, matur nuwun. Nggih. Ya. Jadi yang dilihat adalah yang sudah ada, ngoten nggih? Ya. Nggih. Pak Bimo boleh menambahkan Ya. sedikit, Bunda, tolong karena ini sudah kejadian. Jadi nanti yang dilihat semua kata kunci ya Bunda ya, karena untuk edu ini sudah banyak sekali. Jadi bukan hanya yang Bunda sampaikan tadi belakangnya saja, tapi edunya juga tolong dilihat di berbagai PUIPT yang ada. Karena kadang-kadang sangat overlapping. Jadi banyak edu, termasuk kita punya pastinya di UNESA banyak juga yang edu, kemudian di mana ya? Seingat saya yang Bandung juga begitu. Jadi tolong dilihat itu aja. Ya, baik, terima kasih Prof. Hani. Monggo Mas Rangga. Siap, ada tambahan dari Bu Inge? Cukup ya? Oke. Ya, begitu Bu Endang ya. Gitu. Oke. Ada lagi mungkin Bapak Ibu sebelum diakhiri karena apa namanya? Saya lihat sudah tidak ada banyak pertanyaan di kolom chat dan juga Bapak Ibu sudah tidak ada yang raise hand gitu ya. Mungkin sudah apa namanya sudah cukup ya apa yang disampaikan sudah cukup dapat dimengerti dan dipahami begitu ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu tim pakar ada lagi mungkin konklusi maupun tambahan-tambahan saran untuk Bapak Ibu kita ini pengelola PUIPT. Ya. Silakan. Jadi gini, mohon izin Mas Rangga. Yang harus disiapkan oleh Bapak Ibu adalah satu dokumen usulan proposal. Format usulan proposal itu bisa lihat di buku panduan. Tadi sudah disampaikan oleh Rangga, buku panduan 2025 kurang lebih nanti sama dengan 2026. Jadi bisa mulai sekarang dikerjakan. Ya. Yang kedua, di samping usulan proposal, juga Bapak Ibu diminta menyiapkan borang kinerja. Rekapnya ada, kemudian detailnya juga ada, tabel-tabel pendukungnya, termasuk linknya. Ini tidak mudah, butuh waktu. Butuh waktu. Kalau tergesa-gesa, biasanya itu terlihat di dalam linknya. Kalau tidak bisa diakses, biasanya keliru-keliru. Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah borang asesmen mutu. Nah, dari semua dokumen yang disiapkan, jangan lupa tadi ada surat pernyataan komitmen perguruan tinggi. Tadi ada satu syarat. Itu letaknya di depan biasanya. Itu tambahan dari saya untuk memastikan apa saja yang harus disiapkan. Karena waktu kita kurang lebih 2 minggu. Mulai hari ini sampai dengan pengumpulan, itu waktunya 2 minggu. Saya bayangkan pengumpulan bukti dan link itu tidak mudah kalau tidak dimulai dari sekarang. Itu. Ya, nambah sedikit Pak Bimo. Nambah sedikit, boleh ya? Iya. Ya, menambahkan dari Pak Bimo tadi, bahwa klaim itu harus disertai dengan bukti ya. Buktinya biasanya ditautkan di penyimpan awan atau cloud storage ya. Bisa yang populer kan Google Drive atau OneDrive. Namun kadang-kadang soal sepele kadang-kadang, yaitu ketika kami sebagai reviewer itu mengklik itu tidak bisa mengakses karena ternyata lupa kalau linknya belum dibuka untuk umum yang read only gitu ya. Jadi, nah itu walaupun kelihatannya sederhana tapi kan, wah kalau nggak ada buktinya bagaimana tahu kita bisa yakin bahwa klaimnya itu memang didukung oleh bukti yang
sahih ya, yang valid. Nah, mohon Bapak Ibu mengecek benar dan misalnya melakukan simulasi, ini bisa dibuka enggak linknya itu ya, dan ketika diklik itu ya benar-benar menuju pada yang dimaksud, jangan kesasar kemana-mana nanti keliru lagi. Lalu kemudian diusahakan foldernya terorganisir ya, di panduan ada contohnya sehingga sangat memudahkan bagi para tim pakar reviewer itu untuk menilai dengan baik dan lancar, karena memberikan kemudahan itu kan ya bagian dari supaya nilainya bisa condong anu kan bisa lebih baik lah daripada oh ini kok ngasihnya sulit banget ya kan, jadi memberikan kesulitan kan jadi susah nanti nilainya gitu. Itu sekedar mengingatkan. Nah, ini walaupun juga kadang-kadang itu ya masih saja terjadi. Saya kira begitu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Bimo dan Pak Serangga. Ya, terima kasih Pak Surya, Pak Bimo. Pantun, Rangga, pantun. Oke. Prof. Hani ke kampus naik sepeda, ban kempes dituntun pelan-pelan. Kalau mau buat proposal PUIPT, jangan lupa kopi dan doa semalam. Cakep. Mantap Pak Bimo. Awas ya pakai nama Bu Hanila. Cakep, Prof. Bimo. Bisa buat Mantap. nakutin kucing. Oke, selamat semuanya, selamat berjuang. Baik, sebentar. Terima kasih. Mungkin tadi Sama-sama. ini izin sebelum kita akhiri ini ada tambahan lagi dari Bu Erlin, mangga Bu, silakan. Baik, terima kasih Mas Rangga, terima kasih Bapak Ibu. Sepertinya antusias semua ya. Semoga penjelasan di hari ini mampu memberi insight untuk Bapak Ibu bagaimana nanti membuat proposalnya dan apa sih sebenarnya yang kami inginkan dari PUIPT ini seperti itu, karena nanti kami akan makin ketat ya Ibu dan Bapak ya untuk penilaiannya seperti itu. Karena jujur ini kami betul-betul mengharapkan supaya PUIPT ini nanti jadi salah satu pendukung dari kampus-kampus untuk agar bisa mandiri dan menunjukkan keahliannya. Jadi istilahnya betul-betul menjadi center of excellence, pusat unggulan seperti itu. Jangan istilahnya Anda sudah menyandang gelar pusat unggulan loh, tapi tidak kelihatan unggul. Jadi kalimat unggul itu supaya betul-betul menjadi sesuatu yang istimewa, bukan hal yang menjadi yang generalisasi seperti itu. Itu saja Bapak Ibu, dan kami tunggu proposal yang terbaik dari Bapak Ibu seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu semua. Baik, terima kasih Bu Erlin tadi ya untuk tambahannya. Ya, Bapak Ibu sebagaimana diinformasikan bahwa ya di timeline ya tadi kita pengumpulan proposal ini di tanggal 27 Februari. Jadi Bapak Ibu punya waktu nih kurang lebih 2 minggu untuk mengerjakan proposal dan mengumpulkan pada link di SID _proposal PUIPT 2026 ya. Nah, Bapak Ibu kalau misalkan mau ngelihat apa aja sih yang mau dikumpulkan begitu ya, bisa melihat juga form ini, nanti bisa Bapak Ibu menyiapkan apa-apa yang dikumpulkan gitu ya. Ini bisa Bapak Ibu screenshot ya, jangan sampai ketinggalan karena ini kita semua kumpulkan di sini untuk proposalnya begitu ya, nanti sampai 27 Februari 2026 begitu. Oke, Bapak Ibu, nanti ini link materi ini juga akan kami upload di Bima ya, nanti bisa Bapak Ibu cek mulai nanti malam gitu ya, dan juga record Zoom-nya nanti akan kami berikan begitu, sehingga Bapak Ibu bisa melihat kembali nanti apabila ada yang kurang gitu ya, seperti itu, bisa memutar kembali record Zoom. Izin saya share dulu. Ya, Bapak Ibu, dengan demikian Alhamdulillah berakhirlah sudah acara sosialisasi program dan juga penyusunan proposal untuk PUIPT tahun anggaran 2026. Semoga apa yang para tim pakar sampaikan dapat bisa Bapak Ibu mulai ya dan dituangkan ke dalam proposal begitu. Ya, semoga Bapak Ibu lancar dalam pembuatan proposalnya. Mohon maaf apabila kami ada kekurangan, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Makasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Ino, Kasih Pak Bimo, Mas Cindy, Ardian, Terima Mas kasih, Bella, Cindy. Pak Cindy, Sufi. Izin, Pak Rangga. Arif, Ya, mohon maaf Cindy. kalau Amin ada semuanya, salah. semangat. Makasih Bu Erlin, Pak Pak Ani, Ibu Rangga. Ani nanti bannya kempes, hati-hati. Saya pakainya ban ini kok. Ya nggak pakai angin maksud saya. Ya udah, saya pamit dulu ya. Ya, Baik, Bapak Ibu, hati-hati terima Pak kasih Ani. banyak. Makasih Bapak Ibu. Silakan Oke, lanjutkan makasih. kegiatan. Izin kami end meeting. Terima kasih. Sama-sama semuanya.